Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perubahan, dan salam bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini saya telah sampai modul 3.1 ya. Modul 3.1 ini membahas tentang keterampilan dalam mengambil suatu keputusan atas berbagai kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi kurang lebih akan menyelesaikan 10 submodul. Saat ini saya sudah sampai ke 3.1 ini, yaitu 8 submodul. Alhamdulillah. Jadi pada modul ini membahas tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin. Seorang pemimpin institusi sekolah akan berhadapan dengan berbagai permasalahan atau kasus. Baik kasus yang mengandung nilai kebajikan yang sama-sama benar, atau dilema etika, maupun situasi bujukan moral atau benar dan salah. Untuk itu perlu keterampilan dalam mengambil suatu keputusan atau kasus-kasus itu. Nah, dalam modul 3.1 ini saya merasa mendapat bekal, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengambil suatu keputusan. Modul ini juga saya sebagai CGP dituntut untuk mampu melakukan praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar maupun bujukan moral. Kemudian memilih 3 prinsip dalam membuat keputusan dilema etika, serta dapat menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan dilema etika dengan sikap reflektif, kritis, dan kreatif tentunya. Kemudian apa sih kaitannya dengan Pratap Triloka sebagai filosofi Ki Hajar Dewantara dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Jadi Pratap Triloka terdiri atas 3 semboyan dalam bahasa Jawa, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Seorang guru atau pemimpin pembelajaran maupun seorang kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan tidak boleh gegabah. Harus berdasarkan kepada 3 unsur, yaitu berpihak kepada murid, ya, berpihak kepada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari apa yang telah diputuskan. Kemudian, ing ngarsa sung tulodo. Dalam hal ini pemimpin akan menjadi teladan, seorang guru yang akan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Seorang kepala sekolah akan menjadi teladan bagi para guru dan warga sekolah lainnya. Untuk itu, dalam mengambil suatu keputusan perlu perhitungan yang matang dan memastikan bahwa keputusan itu adalah yang terbaik, sudah tepat. Kemudian, ing madya mangun karso. Dalam pengambilan keputusan yang didasarkan ketiga unsur tadi akan menjadi suri tauladan yang baik dan menjadikan semangat bagi warga sekolah. Karena dianggap adil dan bijaksana, tidak menzalimi salah satu pihak. Dalam hal ini, selain menjadi contoh dan menjadikan semangat karena kebijakannya, guru juga bisa memberi motivasi untuk menuju kepada nilai-nilai kebajikan, sehingga murid juga terlatih dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri maupun dalam kelompok. Selanjutnya, tutwuri handayani. Dalam hal ini, pemimpin pembelajaran sebagai pamong yang akan mendampingi, membimbing, memberikan dorongan, mengikuti dari belakang dengan penuh kasih sayang, agar murid mampu mengambil keputusan setiap persoalan-persoalan dengan tanggung jawab. Setiap murid punya keunikan dan kemerdekaannya sendiri, diberikan kebebasan dalam mengambil keputusan. Akan tetapi, guru sebagai pamong akan menuntun dan mengarahkan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nilai yang tertanam dalam diri kita tentu akan mempengaruhi terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil keputusan.
nilai yang tertanam dalam diri kita akan mempengaruhi segala perilaku dan perbuatan kita. Kalau kita sudah menanamkan pada diri kita nilai mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, serta berpihak kepada murid, maka sebagai guru yang akan memimpin pembelajaran maupun sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan, berpihak kepada murid, dan akan mempertanggungjawabkan keputusan yang akan diambil. Karena tertanamnya nilai-nilai tadi akan mempengaruhi prinsip dalam pengambilan suatu keputusan. Sehingga dengan nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada diri kita, maka kita mengambil keputusan sesuai dengan kaidah-kaidah yang memikirkan kepentingan dan kebaikan orang banyak. Apakah berbasis akhir, apakah berbasis peraturan, atau berbasis rasa peduli, tergantung situasi dan nilai-nilai yang ada pada diri kita. Kemudian dihubungkan dengan coaching dan pengambilan keputusan. Pada modul 2.3 membahas tentang coaching. Coaching merupakan proses kolaborasi antara coach dan coachee untuk mencari sebuah solusi. Coach akan merangsang dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga coachee akan mengambil keputusan menemukan solusinya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran melakukan pendampingan kepada muridnya untuk dapat mengatasi masalahnya dengan pendekatan coaching melalui alur tirta. Apa itu tirta? Tirta itu artinya air. Tapi dalam hal ini singkatannya, ya, kepanjangannya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga mampu mengantarkan murid dalam mengambil keputusan tanpa ada sumbatan. Begitu juga seorang pemimpin sekolah terhadap guru. Guru yang dipimpin dalam melakukan supervisi atau membantu dalam menemukan masalah sampai mengambil sebuah keputusannya. Tadi saya bilang tirta, alur tirta. Tirta itu artinya air. Jadi dengan tirta dapat digunakan dalam 9 langkah mengambil sebuah keputusan sehingga dapat mengantarkan masalah menemukan solusinya tanpa ada sumbatan. Karena institusi sekolah tentunya tetap mendasarkan kepada 3 unsur, yaitu berpihak kepada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari keputusan yang telah diambilnya. Dalam mengambil sebuah keputusan diperlukan kemampuan mengelola dan sadar akan aspek sosial emosionalnya, terutama dilema etika. Guru yang mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan mempengaruhi terhadap pengambilan keputusannya. Mereka secara sadar penuh dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Ketika guru menguasai dan mampu mengelola aspek sosial emosionalnya, maka akan memikirkan konsekuensi serta dampak apa yang akan timbul dengan keputusan yang diambilnya. Guru akan bertindak objektif dalam menyikapi segala permasalahan yang ada. Sebelum mengambil keputusan, akan berpikir jernih serta mempertimbangkan dengan matang-matang. Lantas bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pada pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika diperlukan pikiran jernih serta terampil dan cakap akan aspek sosial emosional. Untuk mengambil keputusan mendasarkan pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab atas apa segala konsekuensi dari keputusan yang telah diambilnya. Kemudian mengidentifikasikan apakah masalah dilema etika atau bujukan moral. Kemudian dapat menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Dan yang paling utama adalah harus berani, tegas, bijaksana dalam mengambil suatu keputusan itu. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak kepada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan aman serta nyaman. Dalam mengambil keputusan, seringkali kita dipengaruhi dengan lingkungan sekitar atau orang-orang yang ada di sekeliling kita.
terutama orang-orang terdekat, ya, akan sangat berpengaruh ya pada tindakan kita. Pengaruh itu bisa positif, bisa juga negatif. Untuk itu diperlukan keberanian, percaya diri, serta ketegasan untuk menentukan putusan itu. Maka pengambilan keputusan dengan tepat akan berdampak kepada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Selain itu, kita juga tenang dan tidak merasa dikejar-kejar dengan perasaan bersalah karena telah memutuskan dengan benar dan tepat, sehinggalah tercipta lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman. Kemudian tantangan apa saja dalam mengambil keputusan itu? Tantangan dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika tentunya ada. Ya. Tantangan ini dapat berupa kejelian dalam melihat kasus atau mengidentifikasikan masalah. Kemudian tantangan terhadap orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang terdekat atau atasan. Keberanian, ketidaktegasan atau perasaan kita kadang, ya, apakah perasaan kita itu berat kemana atau ada belas kasihan, tidak tega. Tantangan-tantangan itu bisa saja mempengaruhi perubahan paradigma. Untuk mengatasi tantangan-tantangan itu diperlukan pemikiran yang jernih, kebijaksanaan serta keberanian, kepercayaan diri. Dengan demikian akan menghasilkan putusan yang objektif dan tepat. Apa pengaruhnya? Pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, ya, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang ya demokratis juga bertanggung jawab. Nah, mengacu pada tujuan tadi ya, pada UU tadi, pendidikan, maka dalam mengajar kita harus memerdekakan murid. Setiap murid punya keunikan dan potensi yang berbeda-beda. Untuk itu, dalam pengambilan keputusan harus didasarkan kepada 3 unsur tadi, yaitu berpihak pada murid, ya, kemudian mendasarkan kepada nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab. Berpihak pada murid itu artinya memberikan kesempatan, kebebasan kepada murid untuk membangun pengetahuannya sendiri. Tidak selalu mengikuti apa keinginan kita. Jadi, kita harus kita bisa mengambil keputusan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda. Dengan pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Tentu setiap putusan guru yang diambil akan berdampak terhadap lingkungannya. Dalam hal ini adalah murid-muridnya. Karena guru adalah pemimpin pembelajaran. Untuk itu, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat melihat potensi yang ada pada muridnya. Jangan sampai mengambil keputusan membentuk murid dan keinginan gurunya. Jangan sampai mengambil keputusan membentuk murid dengan keinginan gurunya. Karena muridnya punya dunianya sendiri sesuai dengan zamannya. Dari yang sudah saya paparkan tadi, jadi bisa saya simpulkan, ya, kesimpulan dari materi modul 3.1 yang membahas tentang pengambilan keputusan. Jadi seorang pemimpin pembelajaran maupun pemimpin sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, akan berhadapan berbagai situasi. Entah itu dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika adalah situasi harus memilih antara 2 pilihan secara moral, benar tetapi bertentangan. Atau bisa diartikan benar lawan benar. Sedangkan bujukan moral, situasi harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ya, ini jelas benar lawan salah. Kemudian
dilema etika itu bisa dikategorikan, ya, ada 4, yaitu individu lawan kelompok, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan itu ada 3 prinsip. Ya. Berpikir hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dalam pengambilan keputusan itu ada 9 langkah. Ya. 1, itu yang pertama adalah nilai yang bertentangan dengan kasus. Selanjutnya, yang terlibat, siapa saja. Kemudian fakta-fakta yang relevan. Pengujian benar atau salah, kemudian pengidentifikasian paradigma, kemudian identifikasi prinsip, selanjutnya investigasi opsi trilema, selanjutnya evaluasi lagi putusan itu, apakah sudah sesuai atau belum. Dan yang pasti dalam pengambilan keputusan harus mendasarkan kepada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari putusan yang sudah diambil. Lantas kaitannya apa dengan modul-modul sebelumnya? Ya, jadi saya sudah mempelajari 3 modul di sini. 3 modul dan 8 submodul. Yang pertama modul 1.1, ya dihubungkan dengan kaitannya, dikaitkan dengan 3.1, yaitu modul poin 1, 1.1 itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang populer dengan Pratap Triloka, ing ngansor sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Seorang pemimpin ketika mengambil keputusan harus memperhatikan juga semboyan itu. Karena apa? Pemimpin itu menjadi panutan, menjadi teladan, sehingga dengan mengambil keputusan yang tepat akan mampu menjadi teladan, mampu menjadi penyemangat dan motivasi bagi murid-muridnya. Selanjutnya modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Apa kaitannya? Nilai guru penggerak itu ada mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid. Nah, nilai ini akan mempengaruhi terhadap prinsip dalam pengambilan keputusan. Kemudian modul 1.3 dan 1.4 itu visi guru penggerak. Lantas apa kaitannya dengan 3.1? Penerapan inquiry apresiatif tahapan bagja ini dapat menentukan siapa saja yang terlibat dan menentukan arah untuk mengambil keputusan sampai eksekusi putusan. Pengambilan keputusan yang berdasar pada budaya positif dan menggunakan alur bagja juga dapat mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, serta nyaman. Kemudian modul 2, apa? Berdiferensiasi, sosial, emosional, dan coaching. Ya. Jadi modul 2 ini ada 3 submodul. Nama tujuan pendidikan adalah memerdekakan. Lantas apa modul poin 2 kaitannya dengan 3.1? Tujuan pendidikan adalah memerdekakan. Maka dalam mengajar kita harus memerdekakan murid. Setiap murid punya keunikan dan potensi yang berbeda-beda. Untuk itu, dalam mengambil sebuah keputusan harus berdasarkan kepada 3 unsur. Yang pertama apa? Berpihak kepada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab. Berpihak pada murid itu apa? Yaitu apa? Memberikan kesempatan dan kebebasan kepada murid untuk membangun pengetahuannya sendiri. Tidak selalu mengikuti keinginan guru. Jadi kita bisa mengambil keputusan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid-murid yang berbeda-beda. Dengan apa? Dengan pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional. Dalam menyelesaikan masalah murid, guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran melakukan pendampingan kepada muridnya untuk dalam mengatasi masalahnya dengan pendekatan apa? Yaitu pendekatan coaching. Melalui alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga mampu mengantarkan murid dalam mengambil suatu putusan tanpa ada sumbatan. Ya. Jadi kalau air itu lancar, enak. Begitu juga seorang pemimpin sekolah terhadap guru, pemimpinnya dapat melakukan supervisi atau membantu dalam menemukan masalah
sampai mengambil sebuah keputusan, yaitu dengan coaching. Bahwa mengambil keputusan itu tidak boleh gegabah, harus memikirkan segala aspek, pertimbangan yang matang, sehingga tidak akan menyesal di kemudian hari. Alhamdulillah, selesai sudah koneksi antar materi modul ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, and share di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.